Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan peluang untuk bisa berkumpul kembali, bertemu kembali. Insyaallah untuk pembahasan hari ini adalah tentang karakteristik murid madrasah ibtidaiyah atau murid usia madrasah ibtidaiyah dan implikasinya terhadap pembelajaran SKI. Sengaja di sini judul yang saya tulis, istilah yang saya gunakan itu murid, walaupun secara resminya, secara formalnya sekarang yang digunakan adalah istilah peserta didik atau dulu disebut siswa, tapi di sini saya gunakan istilah murid karena kalau kita lihat dari sudut pandang Islam, ya yang namanya penuntut ilmu itu awalnya disebut tholib gitu ya, sebagaimana anjuran dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tholabul ilmi berarti orang yang belajar menuntut ilmu disebut tholib atau tulab. Tapi lebih kesininya lebih atau muncul juga istilah murid untuk menjelaskan bahwa orang yang menuntut ilmu itu harus ada keinginan, harus ada irodah, makanya disebut murid. Insya Allah yang akan dibahas adalah tentang karakteristik murid, sehingga nanti bagaimana implikasinya terhadap pembelajaran, sebab yang namanya murid atau siswa atau peserta didik itu adalah subjek belajar. Jadi bukan objek belajar tetapi subjek belajar, karena sebagaimana anjuran Islam bahwa murid itu harus punya keinginan untuk menuntut ilmu dan bukan hanya formalitas bersekolah, dan demikian juga dalam undang-undang atau dalam apa istilah yang umum sekarang disebut peserta didik, karena memang murid atau peserta didik itu adalah pusat pembelajaran. Jadi pembelajaran itu harus berpusat pada murid, berpusat pada peserta didik, bukan berpusat pada guru. Sedangkan fungsi guru adalah sebagai fasilitator, sebagai motivator, dan sebagai rekan gitu ya dalam upaya murid untuk mencapai kepada ilmu. Ya lebih jelasnya atau lebih lebih gamblangnya pembahasan tentang hal tersebut, tentang hakikat ilmu, tentang menuntut ilmu, keutamaannya, tentu ada di mata kuliah yang lainnya. Baik, tentang karakteristik murid madrasah ibtidaiyah ini tentu tidak lepas dari ilmu psikologi atau terkait dengan psikologi perkembangan, yang mana karakteristik siswa itu tentu terkait dengan perkembangan psikologisnya, dan bukan hanya psikologis tapi tentu juga perkembangan fisik dan lain-lain. Baik, yang pertama yang harus kita ketahui adalah apakah perkembangan itu. Nah, perkembangan individu atau perkembangan setiap manusia merupakan pola gerakan atau perubahan yang secara dinamis. Jadi yang namanya perkembangan ini pola gerakan atau perubahan yang secara dinamis. Karena memang manusia itu kan dari waktu ke waktu berubah secara terus-menerus, sehingga apa yang kita miliki saat ini tentu berbeda dengan apa yang kita miliki, baik itu fisik kita ataupun kognitif kita, pemahaman kita ini berbeda dengan pemahaman di waktu-waktu yang sebelumnya atau kemarin. Jadi ada suatu gerakan yang memiliki pola tertentu di setiap manusia, dan perubahan ini ada di setiap manusia secara dinamis. Sejak kapan perubahan ini berlangsung? Perubahan ini dimulai dari pembuahan. Jadi yang namanya perkembangan itu tidak dimulai dari manusia lahir, tetapi dimulai dari manusia dibuahi.
Nah, ini sebetulnya sejalan dengan nilai-nilai Islam atau sejalan dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di dalam hadis, bahwa perkembangan manusia itu eh, termasuk urusan moral, urusan kebaikan dan keburukannya. Apakah manusia ini akan menjadi manusia yang baik atau manusia yang buruk, menjadi manusia yang solih atau tidak, ini bisa dirancang dan kemungkinan besar dipengaruhi sejak masa pembuahan. Maksud saya begini, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa untuk menciptakan manusia yang soleh, manusia yang baik, manusia yang berkarakter baik itu harus memilih. Dalam hadis kan dinyatakan harus dimulai dari pemilihan lahan yang baik. Dalam arti untuk menumbuhkan tumbuhan yang baik itu bukan hanya membutuhkan benih yang baik, tetapi juga lahan yang baik. Maksudnya untuk menciptakan manusia yang memiliki akhlakul karimah, yang memiliki karakter yang baik, tidak cukup baik itu benihnya atau si laki-lakinya, suaminya, tetapi juga membutuhkan istri atau perempuan yang baik juga. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan at-thayyibuna lit-thayyibat, bahwa pria-pria yang baik, laki-laki yang baik itu lit-thayyibat, untuk perempuan-perempuan yang baik juga. Jadi untuk menciptakan generasi masa depan yang baik, yang berkarakter dan berakhlakul karimah, maka yang baik itu bukan hanya harus laki-lakinya atau perempuannya, tetapi harus keduanya. Maka pemilihan atau bukan pemilihan ya, ya menciptakan generasi yang baik itu menurut panduan Islam harus dimulai dari memilih pasangan yang baik. Maka perkembangan individu juga dilihat dari, kembali lagi ke slide. Jadi perkembangan individu juga dimulai dari pembuahan. Jadi laki-lakinya baik, perempuannya baik, juga tentu melalui proses yang baik, yaitu pernikahan. Nah, jadi tentu untuk bahasan itu ada bahasan yang lain, tapi intinya bahwa perkembangan itu tidak hanya dipengaruhi oleh pendidikan, tetapi perkembangan ini juga dimulai dari pembuahan atau konsepsi dan terus berlanjut sepanjang siklus kehidupan manusia yang terjadi akibat dari kematangan dan pengalaman. Jadi perkembangan individu ini terus meningkat, terus berubah, terus semakin sempurna. Ini pengaruh dari kematangan, berarti pengaruh dari nature, dari hal-hal yang alami, yang kita sebut fitrah, yang sudah Allah ciptakan, yang Allah sudah tetapkan sunnatullah, tapi juga dipengaruhi oleh pengalaman. Nah, ini pengalaman ini berpengaruh juga ke dalam perkembangan kita. Nah, termasuk dalam pengalaman adalah pendidikan. Jadi sesuatu upaya sadar yang dilakukan oleh seseorang kepada seseorang yang lain sehingga terjadi perubahan di dalam seseorang itu. Nah, itu kan pendidikan. Jadi perkembangan individu dipengaruhi oleh hal-hal yang sifatnya sunnatullah ada di dalam diri manusia, juga dipengaruhi oleh pengalaman, yang di sini termasuk pengalaman itu adalah pendidikan. Dan di sini pula Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa setiap manusia itu memiliki potensi untuk baik, tetapi dipengaruhi unsur dari luar. Dalam suatu hadis Rasulullah mengatakan, "Mamin mauludin illa yuladu alal fitrah." Tidak ada yang dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah, dalam keadaan baik, dalam keadaan memiliki potensi-potensi yang benar, potensi-potensi yang baik. Fa abawahu, tapi kedua orang tuanya atau lingkungannya, yuhawidanihi au yumajisanihi au yunasironihi. Jadi ada pengaruh lingkungan yang menjadikan seseorang itu keluar dari fitrah. Nah, ini dipengaruhi oleh abawahu, orang tuanya, lingkungannya. Maka di sini menunjukkan bahwa perkembangan individu juga dipengaruhi oleh pengalaman atau unsur dari luar. Nah, ini yang disebut dengan perkembangan.
Nah, perkembangan itu ada dua proses dan dua proses ini bertentangan, yaitu evolusi yang bentuknya pertumbuhan dan ada yang disebut dengan involusi, kemunduran. Dan ini juga sudah ada isyaratnya di dalam Al-Qur'an, dalam ayat-ayat yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa penciptaan manusia itu dari mulai lemah kemudian menjadi kuat, kemudian nanti menjadi lemah lagi. Nah, yang dari lemah ke kuat itu disebutnya evolusi, pertumbuhan. Dari kuat kemudian turun menjadi lemah, ini disebutnya involusi. Nah, involusi dan evolusi ini terjadi bukan hanya pada aspek fisik saja, tetapi juga pada aspek kognitif, pemikiran dan lain-lain. Maka perkembangan manusia dari asalnya tidak tahu apa-apa, kemudian menjadi tahu, kemudian nanti menjadi lupa lagi, menjadi pikun dan lain-lain. Ini yang disebut dengan evolusi dan involusi. Maka evolusi dan involusi ini merupakan hasil proses biologis, proses kognitif dan sosioemosional yang saling berkaitan. Jadi aspek fisiknya, aspek pemahamannya, pengetahuannya, akalnya, dan juga sosioemosional, emosi yang terkait dengan sesama manusia atau psikososial, aspek kejiwaan yang berhubungan dengan sosial, berhubungan dengan sesama manusia dan interaksinya dengan alam semesta, ini mempengaruhi perubahan dalam perkembangan manusia. Artinya kalau kita ingin membuat suatu perkembangan peserta didik atau murid kita menjadi baik, maka ini adalah hasil dari unsur biologisnya, kognitifnya, dan sosioemosional atau psikososialnya yang saling mempengaruhi. Artinya tidak cukup untuk menciptakan manusia yang baik itu, yang dibaguskan atau yang dibaikkan adalah unsur biologisnya, dalam arti kesehatan fisiknya, gizi yang diasup kepada anak-anak tersebut, kemudian bukan hanya berdasar aspek pengetahuan kognitif saja, tapi semuanya biologis, kognitif, sosio-emosional, semuanya berpengaruh untuk perkembangan individu. Maka di sini penting ditegaskan bahwa upaya pendidikan itu ya mencakup hal ini. Nanti ada pembagian wilayahnya tentu. Misalnya aspek biologis ya lebih banyak orang tua, karena orang tua yang bertanggung jawab terhadap fisik, terhadap kebutuhan jasmani, makan, minum, dan lain-lain. Walaupun tentu ada unsur yang juga dipercayakan kepada guru, kepada sekolah. Aspek kognitif juga demikian. Kalau aspek kognitif lebih banyak misalnya tanggung jawabnya ada di sekolah, di orang tua ada juga sebagian. Dan sosio-emosional tentu ini hubungan dengan semuanya. Nah, ini jadi perkembangan individu itu dipengaruhi oleh unsur biologis, kognitif, dan sosio-emosionalnya. Lalu selanjutnya jenis-jenis perkembangan. Nah, karena tadi dipengaruhi oleh hal-hal yang tadi, fisik, jasmani, kognitif, maka perkembangan pun ada yang disebut dengan perkembangan fisik, dari yang lemah ke kuat tadi, dari yang asalnya kurang sempurna menjadi lebih sempurna, dan semakin sempurna kekuatan fisiknya. Kemudian ada juga perkembangan kognitif, perkembangan yang terkait dengan akal, terkait dengan pemahaman, terkait dengan konsep diri dan konsep kehidupan yang dianut oleh seseorang. Juga ada yang disebut dengan perkembangan psikososialnya, perkembangan kejiwaan seseorang yang dipengaruhi oleh kehidupan dia dalam aspek sosial. Ini jenis-jenis perkembangan. Maka baik kita lihat karakteristik siswa MI atau karakteristik murid MI secara lebih detail dalam slide-slide berikutnya. Kalau tadi kan baru pengenalan saja bahwa perkembangan ini ada fisik, kognitif, psikososial, sehingga nanti karakter fisik, karakter kognitif, karakter psikososial murid MI itu seperti apa? Mari kita bahas. Nah, karakteristik fisik. Nah, usia anak-anak usia MI, nah pertumbuhan biologis
itu sangat pesat. Misalnya pertumbuhan otot-ototnya, tulangnya ini sangat pesat sejak dimulai sejak mulai usia 7 tahun itu sangat pesat. Nah, nanti akan semakin akan semakin tinggi di usia selanjutnya sebetulnya, walaupun di usia 7 itu sudah mulai pesat. Pada usia 10 tahun, baik laki-laki maupun perempuan, tinggi dan berat badannya bertambah kurang lebih 3,5 kilogram. Jadi artinya di sini karakter fisiknya itu semakin menguat gitu. Di usia 10 tahun tinggi dan berat badannya bertambah. Namun setelah usia remaja, yaitu di 12 sampai 13 tahun, anak perempuan berkembang lebih cepat daripada anak laki-laki. Nah, jadi karakteristik fisik murid MI itu seperti itu. Jadi perkembangan fisiknya sangat cepat, bahkan nanti puncaknya ya di usia 12-13 menjelang akil balik, bahkan mungkin bisa jadi sudah akil dan balik. Jadi usia SD akhir atau ya usia SD MI di kelas tinggi, ya kelas 4 sampai kelas 6 itu bisa dikatakan adalah masa paling pesat. Seperti tadi sudah disebutkan, di usia 10 tahun itu kan ya kira-kira sudah masuk kelas 4. Dan kita juga tahu bahwa pelajaran SKI itu ada di kelas 4 mulainya, atau walaupun ada yang sudah ada di kelas 3, ya sekitar di kelas tinggi itu. Jadi kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu masih pembelajarannya masih tematik, masih secara umum. Tidak ada mata pelajaran yang khusus. Jadi lebih kepada pengembangan karakter dan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Itu di kelas rendah. Nah, di kelas tinggi, nah ini secara fisik sudah semakin kuat. Kebutuhan biologis, apalagi kebutuhan mulai akil balik, nanti sudah mulai mengenal puber dan lain-lain, maka pertumbuhan fisiknya ini berubah sangat cepat, dan terutama di anak perempuan ini lebih cepat daripada laki-laki. Maka di sini nanti akan ada implikasinya terhadap pembelajaran. Jadi harus seperti apa pembelajaran secara fisik. Nah, usia masuk kelas 1 SD atau MI, nah anak-anak kan berada pada peralihan dari pertumbuhan cepat masa anak-anak ke awal suatu fase perkembangan yang lebih lambat. Ukuran tubuh anak relatif kecil, perubahannya selama tahun-tahun di SD. Jadi memang di awal itu lambat, tetapi perubahan ini perubahan ini menjadi ya bisa dikatakan secara fisik tidak terlalu cepat tapi pesat gitu. Jadi maksudnya di sini dikatakan misalnya di usia 9 tahun tinggi dan berat badan anak laki-laki dan perempuan kurang lebih sama, tetapi nanti lebih cepat di perempuan. Nah, sebelum usia 9 tahun anak perempuan relatif sedikit lebih pendek dan lebih langsing dari anak laki-laki. Tetapi sejak usia 9 maka anak-anak perempuan semakin cepat, sedangkan anak laki-laki ya tidak terlalu cepat. Walaupun sama sih pesatnya, tetapi tidak. Baru sesudah nanti akil balik, habis masa SD sudah mulai sudah mulai masuk ke masa ya akil balik, masa puber, maka perkembangan itu semakin cepat, atau dalam istilah kita disebut dengan remaja. Nah, akhir kelas 4 pada umumnya anak perempuan mulai mengalami masa lonjakan pertumbuhan. Nah, ini yang saya sebut tadi semakin pesat. Lengan dan kaki mulai tumbuh cepat. Di akhir kelas 5 umumnya anak perempuan lebih tinggi, lebih berat, dan lebih kuat daripada anak laki-laki. Sedangkan anak laki-laki mulai lonjakan pertumbuhannya pada usia sekitar 11 tahun. Jadi pesatnya ya di kelas tinggi tadi seperti sudah disebutkan. Nah, menjelang awal kelas 6, kebanyakan anak perempuan mendekati puncak tertinggi pertumbuhan mereka. Periode pubertas yang ditandai dengan menstruasi umumnya dimulai pada usia 12-13 tahun. Anak laki-laki memasuki masa pubertas dengan ejakulasi yang terjadi di antara usia 13 sampai 16 tahun.
Nah, perkembangan fisik selama remaja dimulai dari masa pubertas. Pada masa ini terjadi perubahan fisiologis yang mengubah manusia yang belum mampu bereproduksi menjadi mampu bereproduksi. Hampir setiap organ atau sistem tubuh dipengaruhi. Jadi eh, ya seperti tadi disebutkan, di ujung-ujung masa SD gitu ya, perkembangan itu semakin cepat karena sudah masuk masa akil balik atau masa pubertas. Maka di sini pentingnya pembelajaran agama termasuk SKI di dalamnya adalah untuk memberikan fondasi yang menguatkan hal ini sehingga pertumbuhan fisik ini bisa seimbang dengan perkembangan kematangan berpikirnya atau seimbang dengan eh, kematangan kejiwaannya. Kan yang terjadi sekarang kalau tidak salah perkembangan fisik kemudian pubertas itu semakin cepat, gitu ya, semakin cepat. Hal ini tentu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti makanan dan lain-lain. Tapi yang menjadi masalah adalah perkembangan psikologisnya atau perkembangan psikososialnya di anak-anak saat sekarang masih lambat gitu. Jadi kalau dulu kita mengenal misalnya di usia akil balik itu generasi orang tua kita di usia akil balik ya sekitar 14-15 tahun itu sudah mulai menikah. Hal ini tentu menandai bahwa kematangan psikologisnya seimbang dengan kematangan fisiknya. Jadi ketika pubertas sudah datang, kemudian sudah mampu bereproduksi secara fisik, maka kematangan jiwanya, psikologisnya juga sudah matang. Gitu. Bahkan mereka kan kalau generasi orang tua kita dulu di masa SD pun mereka sudah mandiri. Mereka membantu orang tua baik itu dalam aspek-aspek yang sifatnya pekerjaan rumah tangga atau bahkan mereka sudah bisa mengumpulkan mungkin nafkah sendiri, mengumpulkan uang sendiri dengan cara ya bekerja kepada tetangga dan lain-lain, atau membantu orang tua di pasar, membantu orang tua di pertanian, di sawah dan lain-lain. Itu generasi dahulu. Nah, sedangkan generasi sekarang secara kematangan jasmani itu cepat karena dipengaruhi oleh makanan yang juga sangat pesat, tetapi kematangan psikologis lambat. Kenapa? Karena bisa kita lihat indikasinya sebagai indikator saja, misalnya sekarang dalam pemikiran manusia zaman sekarang bahwa waktu kehidupan itu dimulai dari masa kanak-kanak, masa SD, masa SMP, masa SMA, masa kuliah, baru masa bekerja. Jadi tertanam di dalam pemikiran generasi sekarang bahwa bekerja, mencari nafkah, mencari penghidupan itu nanti sesudah beres kuliah atau sesudah beres sekolah. Bahkan anak yang yang putus sekolah pun ya seperti itu. Jadi seolah-olah antara pendidikan dan kemampuan untuk mencari nafkah ini dua hal yang bertentangan. Padahal seharusnya diisyaratkan di dalam Islam pun kita lihat bagaimana kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana beliau sudah mulai magang atau diajak berniaga oleh pamannya sejak usia sangat muda, begitu. Artinya maksud saya bukan anak-anak harus bekerja dan tidak bersekolah, bukan seperti itu, tetapi kematangan kejiwaan itu harus dimulai gitu ya, harus diseimbangkan. Jangan sampai kematangan fisik cepat tapi kematangan psikologis terlambat sehingga pubertas itu menjadi disalahgunakan atau menjadi tidak terarah. Maka kita melihat misalnya anak-anak itu usia pubertas sejak SD malah sudah banyak yang pacaran, SMP, apalagi SMA juga, apalagi bahkan
Nauzubillah banyak yang melanggar aturan-aturan syar'i dengan pacaran itu, bahkan ada yang sampai nauzubillah hamil di luar nikah. Tetapi ketika diajak atau ketika ditanya, diuji kematangan psikologisnya, ternyata ya masih terlambat. Bahkan sampai terjadi hal itu pun itu menunjukkan bahwa kematangan psikologisnya tidak seimbang, jadi tidak bisa mengimbangi kematangan fisiknya. Nah, artinya sekali lagi, kematangan fisik ini harus diimbangi dengan kematangan kognitif dan kematangan psikologis. Nah, kembali lagi, jadi inilah karakteristik anak usia SD atau MI. Secara fisik mereka ada di fase fase tinggi-tingginya, sangat pesat, sehingga nanti implikasinya dalam pembelajaran di usia SD atau MI ini harus lebih banyak kegiatan fisik sebagai penyeimbang dari energi yang begitu besar yang ada di dalam diri mereka. Jadi kalau pembelajaran banyak di kelas, di ruang tertutup, kemudian mereka duduk dan tidak banyak bergerak, maka bisa dipastikan tidak akan mencapai hasil yang optimal. Selanjutnya kita masuk ke karakteristik yang kedua, yaitu karakteristik kognitif anak-anak SDMI. Nah, seperti kita ketahui bahwa kognitif itu berkembang bukan hanya ketika anak sudah lahir, bahkan sejak dalam kandungan pun sudah ada. Jadi sejak 0 tahun itu sudah mulai berkembang kognitifnya. Disebut masa sensori motorik 0 sampai 2 tahun. Bayi lahir dengan jumlah refleks bawaan. Jadi sekali lagi, refleks bawaan berarti sebelum lahir pun sudah ada dan dibawa ke masa lahir gitu, yang mendorong mereka untuk mengeksplorasi dunianya. Jadi ada sensori motorik. Jadi kognitif itu berfungsi sebagai sensor motorik begitu, belum ke arah bermikirkan sesuatu, belum bisa digunakan untuk hal-hal yang sifatnya ya berpikir. Jadi berpikirnya itu sebagai aspek pendukung untuk motorik mereka. Jadi sensori motorik. Kemudian usia 2 sampai 7 tahun ini disebut praoperasional. Di sini anak belajar menggunakan dan merepresentasikan objek dengan gambaran dan kata-kata. Jadi baru di sini mereka mulai berpikir di 2 sampai 7 tahun. Berpikir dalam arti mengungkapkan, ya kan kalau di dalam filsafat ilmu, di dalam ilmu mantik, bahwa yang disebut berpikir itu ya menggunakan kata-kata. Jadi kalau tidak ada kata-kata, maka bagaimana orang bisa berpikir? Sebab berpikir itu adalah menyusun kata-kata di dalam pikiran. Seperti juga yang disebut berpikir itu adalah kita, atau berfilsafat itu adalah kita berbicara dengan diri sendiri. Nah, maka di anak usia 2 sampai 7 tahun anak baru belajar merepresentasikan objek yang mereka kenali dengan gambaran dan kata-kata. Tahap pemikirannya ya masih bersifat simbolis, tetapi tidak melibatkan pemikiran operasional dan lebih bersifat egosentris dan intuitif ketimbang logis. Jadi kemampuan berpikirnya belum ke arah berpikir logis, tetapi masih sifatnya egosentris, lebih kepada diri, ego gitu ya. Egonya berpusat di diri sendiri. Jadi alam semesta dalam kehidupannya adalah diri sendiri dan orang tua atau orang-orang yang dekat dengannya. Jadi baru belajar mengenal kata-kata. Artinya di sini ya objek-objek yang konkret, objek yang abstrak itu diungkapkan dengan kata-kata, tetapi belum bisa difikirkan secara optimal begitu. Kemudian baru di usia SDMI ini, di operasional konkret. Jadi usia 7 sampai 11 tahun, penggunaan logika yang mulai memadai. Tahap ini telah memahami operasi logis dengan bantuan benda konkret. Jadi untuk sampai kepada pemahaman logis, anak di usia SD atau MI ini di usia operasional konkret. Jadi untuk memahami sesuatu yang abstrak, memahami sesuatu yang logis itu harus dibantu dengan benda-benda konkret.
Misalnya dalam operasi hitung, dalam matematika misalnya, maka untuk memahami bahwa 2 ditambah 2 sampai dengan 4 ini kan operasi logis ya, logika, operasional logika gitu, sesuatu yang abstrak. 2 tambah 2 4 itu 2 apa tambah 2 apa sampai jadi 4 apa gitu. Nah, ini kan di anak usia 7 sampai 11 tahun, operasi logis seperti itu harus dibantu dengan benda-benda konkret. Makanya kalau dulu di anak-anak SD dahulu kan biasanya membawa lidi untuk berhitung dan lain-lain. Ini menunjukkan bahwa bahwa mereka di masa operasional konkret gitu. Untuk berhitung ya harus ada benda yang terlihatnya, harus ada benda konkret yang bendanya ya. Kalau sekarang sih lebih digunakan gambar ya. Kalau dulu di zaman saya dulu misalnya ya yang digunakan adalah benda konkretnya langsung, pakai lidi, pakai batu dan lain-lain. Nah, ini operasional konkret. Jadi di masa ini anak berpikir logis tetapi membutuhkan bantuan benda-benda yang konkret. Makanya nanti kalau implikasinya terhadap pembelajaran SKI berarti untuk memahami sejarah, kisah masa lampau ya harus ada bentuk gambarnya yang ditunjukkan sehingga mereka bisa lebih, atau kalau menjelaskan misalnya eh, apa Rasulullah misalnya hijrah, Rasulullah bertahanus di Gua Hiro, Rasulullah apa yang melakukan aktivitas-aktivitas beliau sehari-hari di dalam siroh itu, maka alangkah lebih baiknya ada benda konkret yang ditunjukkan, yang bisa berupa gambar atau diajak langsung ke alam melihat gua, kemudian dikaitkan dengan kebiasaan Rasulullah sebelum jadi nabi menyepi di gua untuk merenungkan situasi kondisi masyarakat dan lain-lain. Jadi secara kognitif karakteristik anak MI itu ada di masa operasional konkret. Jadi untuk memahami operasi logis membutuhkan bantuan benda yang konkret. Lalu masa keempat, karakteristik kognitif manusia itu ada yang disebut dengan operasional formal. Ini masa 12 sampai 15 tahun. Nah, kemampuan untuk berpikir secara abstrak, menalar secara logis dan menarik kesimpulan dari informasi yang tersedia. Nah, jadi di usia 12 sampai 15 ya akhir masa SD, mungkin sudah masuk ke kelas 5 atau kelas 6 sampai masa SMP, ini anak sudah mampu untuk menalar secara logis. Nah, jadi di masa operasional konkret dan di masa operasional formal inilah pembelajaran SKI dimulai, sehingga nanti di awal-awal pembelajaran ya tentu tetap harus menggunakan bantuan benda-benda konkret, tapi kalau sudah mulai kelas 6 maka karena kemampuan berpikir secara abstraknya sudah mulai baik, sudah mampu menalar secara logis, maka bentuk pengajaran pun ya bisa dialihkan dari asalnya harus menggunakan benda-benda konkret, bisa ditinggalkan walaupun tetap lebih baik ada gitu ya. Dan juga pembelajaran yang diarahkan kepada memahami, menarik kesimpulan, menarik hikmah dari kisah. Jadi sudah bisa diarahkan ke arah sana. Selanjutnya karakteristik yang ketiga yaitu karakteristik psikososial anak-anak SD atau anak-anak usia madrasah ibtidaiyah. Biasanya kalau menjelang masuk SD, anak telah mengembangkan keterampilan berpikir, bertindak, dan pengaruh sosial yang lebih kompleks. Sampai dengan masa ini, anak pada dasarnya egosentris. Jadi sebelum SD kan masih egosentris, itu intinya. Dunia mereka adalah rumah, keluarga, dan ya taman kanak-kanak ya, lingkungan permainan mereka. Nah, ketika masuk SD, maka anak mulai percaya diri, tetapi juga sering rendah diri. Nah, pada tahap ini mulai mereka mencoba membuktikan bahwa mereka dewasa. Mereka merasa saya dapat mengerjakan sendiri suatu tugas. Karena ini tahap awal ini disebut dengan tahap I can do it myself. Mereka sudah mampu untuk diberikan suatu tugas. Jadi di masa SD awal
ya anak-anak sudah bisa mulai dikasih tugas. Jadi dunianya sudah meluas, bahkan bisa dikatakan dunia mereka juga bertambah dengan orang tua, bertambah dengan guru. Nah, daya konsentrasi anak tumbuh pada kelas-kelas besar. Nah, ini daya konsentrasinya sudah mulai. Jadi untuk anak-anak sebelum kelas tinggi atau di kelas rendah ya mereka berpikir bisa melakukan, tetapi masih pada aspek-aspek hal-hal yang sifatnya fisik gitu ya. Jadi belum karena daya konsentrasinya masih rendah. Mereka dapat meluangkan lebih banyak waktu untuk tugas-tugas pilihan mereka dan seringkali mereka dengan senang hati menyelesaikannya. Jadi karena daya konsentrasi dan perasaan bisa melakukannya sudah tumbuh. Tahap ini juga termasuk tumbuhnya tindakan mandiri, kerjasama dengan kelompok, dan bertindak menurut cara-cara yang dapat diterima lingkungan mereka. Mereka juga mulai peduli pada permainan yang jujur. Ya, sebab sudah terlepas dari egosentrisnya. Tapi walaupun ada anak-anak yang sampai besar ya tetap egois, ya egosentrisnya karena mungkin tidak tuntas ketika di masa harus tuntas. Selama masa ini mereka juga mulai menilai diri mereka sendiri dengan membandingkannya dengan orang lain. Nah, anak-anak yang lebih mudah menggunakan perbandingan sosial atau social comparison, terutama untuk norma-norma sosial dan kesesuaian jenis tingkah laku mereka. Jadi mereka membandingkan dirinya dengan yang lain. Nah, pada saat anak-anak tumbuh semakin lanjut, mereka cenderung menggunakan perbandingan sosial untuk mengevaluasi dan menilai kemampuan mereka sendiri. Jadi karena sudah bukan egosentris tapi sudah mulai tumbuh sosialisasinya, maka mereka sudah mulai membanding-bandingkan. Begitu juga mereka sudah mulai menilai baik dan buruk. Tapi menilai baik dan buruk ini baru membandingkan dengan yang lain. Maka disinilah pentingnya lingkungan yang baik untuk anak, karena kalau mereka membandingkan dengan sesuatu lingkungan yang baik, maka tentu yang tumbuh di dalam diri mereka ya yang baik, gitu. Karena mereka membandingkannya dengan yang baik. Tetapi ketika tumbuh di lingkungan yang buruk, gitu ya, maka karena membandingkannya dengan yang buruk, ya mereka tidak akan optimal dalam membangun kepribadian yang baiknya. Karena ya bisa dibayangkan lah kalau lingkungannya buruk, berarti mereka membandingkan dirinya dengan yang buruk. Oh, ternyata ini boleh mengambil barang orang lain, boleh marah-marah, boleh merusak, boleh ketika mereka hidup di lingkungan yang buruk. Tetapi kalau hidup di lingkungan yang baik ya tentu akan baik. Karena norma-norma sosial yang baik dan buruk, boleh dan tidak, itu sifatnya comparison, perbandingan, atau membandingkan diri dengan yang lain. Nah, sebagai akibat dari perubahan struktur fisik dan kognitif, anak pada kelas besar di SD berupaya untuk tampak lebih dewasa. Nah, ini jadi karena sudah ada fisiknya berubah secara cepat, kognitif juga sudah mulai berkembang, maka secara psikologis dan sosial mereka berupaya untuk tampak lebih dewasa. Nah, maka karena tadi sifatnya membandingkan dan juga merasa dewasa, di kelas besar anak laki-laki dan perempuan menganggap bahwa keikutsertaan dalam kelompok itu menumbuhkan perasaan bahwa dirinya berharga. Jadi berharga itu kalau sama dengan yang lain. Jadi ini yang namanya membandingkan. Berharga itu kalau dia ada kelompoknya. Makanya hal ini ditunjukkan dalam bentuk pakaian, cara berbicara. Maka anak-anak di usia itu suka seragam, gitu ya, suka yang sifatnya sama dengan yang lain. Ya, jadi kalau sekarang misalnya yang tren adalah satu jenis musik, misalnya K-pop, kemudian misalnya anak-anak SD sudah mulai mengenal itu, sudah hidup dengan itu, kemudian mereka membandingkan dirinya dengan itu, maka ya yang terjadi ya seperti itu. Jadi pengaruhnya sangat besar gitu ya. Pengaruhnya sangat besar. Jadi merasa berharga itu kalau sama dengan orang lain. Jadi merasa sama. Nah,
Nah, kemudian karena fisiknya berubah, merasa lebih dewasa, kemudian juga kognitif berkembang, maka biasanya hubungan antara anak dan guru juga seringkali menjadi berubah. Kalau di anak usia rendah, kelas rendah SD, itu sangat taat kepada guru, bahkan seringkali lebih taat daripada kepada orang tuanya. Tetapi di masa kelas-kelas tinggi, nah hubungan ini bisa berubah. Ketaatan itu sudah bisa dikatakan menurun karena nilai kebaikan keburukannya atau hal-hal yang boleh dan tidaknya, baik dan buruknya ini diukurkan dibandingkan dengan sesama, dengan teman sebaya mereka, bukan dengan guru. Nah, dari sini maka perkembangan karakteristiknya seperti ini. Jadi nanti mereka juga lebih senang bekerja itu dalam kelompok, karena mereka. Selanjutnya adalah kebutuhan anak usia MI. Nah, hal ini tentu terkait dengan perkembangan tadi, fisiknya yang semakin pesat, energinya sangat besar, kemudian aspek kognitifnya juga, aspek sosialnya juga, dia jadi suka bergaul dengan yang lain. Maka di antara kebutuhan anak-anak usia MI adalah pertama, mereka senang bermain. Kenapa bermain? Karena energi fisiknya itu yang sangat besar tadi. Jadi karena energi fisiknya sangat besar, maka mereka secara tidak sadar atau sadar tidak sadar, mereka membutuhkan penyaluran dari energi yang sangat besar itu, dan penyalurannya adalah kepada senang bermain. Maka nanti implikasinya guru harus mampu memfasilitasi ini. Jadi permainan fisik ini harus diperbanyak. Jangan sampai energi yang sangat besar seperti tadi tidak tersalurkan. Kemudian kebutuhan anak usia MI juga senang bergerak, gitu ya, senang bergerak. Jadi kebutuhan fisik ya, selain bermain juga bergerak yang aktif, karena tadi sama intinya ada pada energi yang sangat besar yang ada di dalam diri mereka. Sehingga kalau anak-anak usia ini tidak bisa diem, maka itu sebetulnya normal, bahkan baik begitu. Sehingga kita harus mampu memberikan aktivitas fisik yang lebih banyak. Kemudian yang ketiga, kebutuhan anak adalah senang bekerja dalam kelompok. Sehingga pembelajaran harus dirancang bagaimana bisa mereka saling bekerja sama, karena ya seperti tadi disebutkan, ya perkembangan psikososialnya seperti itu. Jadi mereka senang bekerja di dalam kelompok. Dan terakhir, senang merasakan, melakukan, memperagakan sesuatu secara langsung. Nah, maka ini juga kalau ini yang harus diwaspadai lah begitu. Biasanya kalau mereka melihat, mengenal sesuatu, melihat ke yang lebih atas, senang orang dewasa misalnya, mereka ingin ikut merasakan sesuatu secara langsung gitu. Misalnya kalau melihat orang merokok, bagaimana sih rasanya merokok? Ya bisa jadi di anak-anak kelas tinggi untuk SD ini kan sudah mulai penasaran, ingin merasakan, melakukan, memperagakan gitu. Atau yang tadi misalnya dimunculkan misalnya bahwa anak-anak itu sering melihat budaya-budaya populer, misalnya budaya-budaya populer, maka ya mereka pasti ingin ikut merasakan, melakukan, bahkan memperagakan. Nah, kenapa misalnya pacaran marak di anak SD sekarang? Ya karena mereka sering melihat dalam sinetron dan lain-lain. Jadi mereka senang melakukan, memperagakan sesuatu secara langsung. Nah, oleh karena itu guru kita harus mampu memberikan aktivitas yang cukup sehingga mereka potensi yang baiknya lebih bisa dikembangkan dibanding potensi-potensi yang lainnya. Nah, kemudian kita juga harus tahu tugas perkembangan agar kita bisa
menempatkan secara tepat itu karakteristik tugas perkembangan dan bagaimana nanti kita mengajarkan. Nah, tugas perkembangan anak-anak SDM itu yaitu pertama menguasai keterampilan fisik yang diperlukan dalam permainan dan aktivitas fisik. Jadi mereka harus memiliki keterampilan fisik. Kemudian membangun hidup sehat, mengenai diri sendiri dan lingkungan. Maka hal inilah kenapa dibutuhkan lingkungan fisik yang baik, ya, lingkungan sosial yang baik agar tumbuh sehat secara kejiwaan juga. Selanjutnya mereka harus belajar bergaul dan bekerja dalam kelompok sebaya. Selanjutnya belajar menjalankan peranan sosial sesuai dengan jenis kelamin. Jadi kalau laki-laki ya peran sosialnya seperti apa? Nah, misalnya sebagai ya peran-peran sosial gitu ya, ya banyak sebagai apa ya calon suami misalnya, sebagai orang yang bekerja dan lain-lain. Sedangkan perempuan lebih banyak aktivitas femininitas gitu ya, feminin ya, seperti misalnya kemampuan untuk mengurus rumah dan lain-lain. Walaupun sih idealnya kan ini sifatnya kerjasama laki-laki dan perempuan, nanti bukan hanya laki-laki dan bukan hanya perempuan, tetapi ada pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya khas gitu ya, ya seperti mengasuh dan lain-lain. Kemudian mengembangkan keterampilan dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung agar mampu berpartisipasi dalam masyarakat, mengembangkan konsep-konsep hidup yang perlu dalam kehidupan, mengembangkan kata hati, moral, dan nilai-nilai sebagai pedoman perilaku, dan terakhir mencapai kemandirian pribadi. Nah, ini tugas perkembangan anak. Jadi ujungnya mencapai kemandirian sehingga mereka bisa mandiri karena sudah cukup matang, fisiknya kuat, kognitifnya, kemampuan berpikir logisnya sudah cukup baik, dan kemampuan psikososialnya, kehidupan sosial dengan sesama juga sudah cukup baik. Maka di sini penting dirancang pembelajaran itu yang mampu memenuhi tugas-tugas perkembangan ini. Maka implikasi bagi pembelajaran SKI, tugas kita sebagai guru yaitu menciptakan lingkungan teman sebaya yang mengajarkan keterampilan fisik. Jadi dalam pembelajaran keterampilan fisik itu diusahakan harus selalu ada. Kemudian melaksanakan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa atau murid untuk belajar bergaul dan bekerja dengan teman sebaya sehingga kepribadian sosialnya terus berkembang. Kemudian mengembangkan kegiatan pembelajaran yang memberikan pengalaman yang konkret atau langsung dalam membangun konsep. Jadi seperti tadi dicontohkan, walaupun SKI ini kaitannya dengan sejarah kehidupan Rasulullah, tapi perlu untuk dikonkretkan. Misalnya Rasul suka berdiam di gua, maka ya tunjukkan gua gitu ya. Atau misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hidupnya membantu sesama dan lain-lain, maka ya tunjukkan, konkretkan itu. Dan terakhir melaksanakan pembelajaran yang dapat mengembangkan nilai-nilai sehingga siswa atau murid mampu menentukan pilihan yang stabil dan menjadi pegangan bagi dirinya. Saya kira itu saja mungkin untuk perkuliahan kita kali ini. Sudah cukup panjang, bahkan bisa dikatakan sangat panjang, karena menjelaskan karakteristik ini ya cukup materi yang cukup luas gitu ya cakupannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kita bertemu lagi dalam pertemuan selanjutnya. Aqulu qauli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.